Assalamualaikum. Yuk kita kumpul-kumpul daftar penyanyi Indonesia zaman dulu nih. Nanti ya, salah satunya tuh bisa bikin kaget banyak orang tuh. Selain di masa mudanya, beliau terkenal saat sepuhnya. Saking terkenalnya di saat sepuh tuh orang pada lupa sama foto cantiknya saat beliau masih muda. Kita akan tampilkan fotonya nanti dengan bantuan AI ya. Harap maklum karena tanpa bantuan AI itu kualitas foto jadul kebanyakan kan gak ketolong ya. Catatannya di sini, walau di retouch dengan AI, posenya ini standar sesuai aslinya nih. Ini demi menambah sedikit catatan sejarah musik Indonesia. Yuk, kita mulai. Bagian pertama, ini penyanyi-penyanyi wanita yang kelahiran sebelum 1920. Ini bukan karena bulan April ya, bulan Kartini. Sekedar suka-sukanya kita aja lah ya. Kita fokus ke penyanyi perempuan. Ternyata nggak banyak tuh ya. Zaman itu yang benar-benar ngetop. Harap maklum ya, media pada masa mereka muda itu masih serba terbatas, sehingga untuk bisa jadi terkenal se-Indonesia sulit sekali. Sebelum ditampilin coba ya, kalian tebak dulu dalam hati. Adakah kalian terpikir seseorang? Banyak kan yang nggak kepikir siapapun. Jadi kalau nggak segera kita dokumentasikan nih bisa-bisa hilang selamanya tuh. Mereka-mereka ini dari ingatan kita semua, padahal dulunya mereka banyak berkarya. Generasi pertama yang muncul, nama Ibu Sud. Nah, pada pernah dengar lah ya. Lainnya di Sukabumi 1908 gitu, dan beliau lumayan berumur panjang. Baru wafat 1993 pada usia 85 tahun, Masya Allah. Yang kedua, ada Doli Salim nih, putri dari tokoh nasional Kiai Haji Agus Salim. Dia yang melantunkan Indonesia Raya pada Kongres Pemuda 1928. Lahirnya di Bukit Tinggi 1913, wafat di Jakarta 1990 dalam usia sepuh juga, 76 tahun. Pas Kongres Pemuda itu ya, umurnya baru 15 tahunan tuh. Jadi ini mestinya bukan penyanyi profesional ya, cuma nyanyiannya itu bernilai historis gitu. Berikutnya ada Ani Landau. Kelahiran Surakarta 1913, beliau ini tunanetra dan lumayan berumur panjang juga. Baru wafat 1982 di usia 69 tahun. Konon ada yang bilang ya, penyanyi keroncong di novel Belenggu, karya Armin Pane itu terinspirasi dari sosok Ani Landau ini, walau alam. Terakhir yang generasi ini ada Rukiah, lahir di Bandung sekitar 1917, wafatnya di Jakarta 1945 dalam usia muda tuh ya, umur 30 tahun gitu. Rukiah ini sempat jadi primadona tuh di zaman Belanda, zaman Jepang juga. Mbah-mbah kalian kalau udah suka dengerin musik mestinya tahulah nama ini. Kisah hidupnya unik nih, kapan-kapan bisa diulas terpisah nih, kalau bahan udah ngumpul. Selanjutnya, ini yang kelahirannya antara 1920 sampai 1930. Nah, ada si Ratu Dangdut Indonesia yang pertama, Elia Kadam. Lagu Ogah ya, itu pertama ternyata dinyanyikan oleh Elia Kadam ini loh. Terus ada lagu lain, Boneka dari India, Pergi Tanpa Pesan. Nah, banyak yang masih tahu kan ya lagunya. Satu lagi yang generasi ini ada namanya Rosalina Popek alias Ros Pandanwangi. Kelahiran Makassar 1929, nah malang melintang di Eropa segala, konon ini bentar lagi mau dibikin film loh. Yang penasaran silahkan aja googling. Ada satu lagi nih, generasi sebelum 1930-an, Ibu Nin Lesmana, istri dari almarhum Jack Lesmana ya, ibundanya Mira Lesmana, Indra Lesmana, lagunya yang top, Menanti di Bawah Pohon Kamboja. Menanti di bawah pohon Kamboja, kira-kira kayak gitulah ya. Sosok beliau saat mudanya nih kurang lebih seperti gambar berikut ini nih. Mirip atau enggak walau alam. Terus siapa lagi tuh ya? Mohon advice-nya lah ya di kolom komentar. Kita lanjut ke generasi berikutnya. Yang kelahiran antara 1930-1940. Nah ini pun nggak banyak ternyata. Atau saya yang kuper nih. Mohon maaf. Yang pertama ada nama Norma Sanger. Lagunya si Gembala Sapi ini lumayan legend ya. Lahirnya 1934 di Manado. Penampilannya ya kira-kira seperti di foto ini. Terus yang lumayan legend juga, nah ini nih, Ibu Laila Sari, lahirnya di Padang Panjang 1935, di zaman kekinian ya, dikenal sebagai nenek rocker gitu. Banyak penonton mestinya familiar ya dengan penampilannya di TV-TV. Kayak gini nih kira-kiranya, walaupun kebanyakan nggak pernah bisa bayangin tuh, mudanya dulu kayak apa. Kita cari-cari foto muda beliau ternyata ketemu juga. Pasti pada kaget nih kalau ngelihatnya. Yaitu seperti ini nih, 1, 2, 3. Lumayan keren kan ya sebagai artis nasional. Beliau wafatnya 2017 tuh, konon karena kelelahan dan usia senja lah ya mestinya, innalillahi. Sampai di akhir hayatnya konon masih banting tulang aktif bekerja di dunia seni, Masya Allah. Tribute ini untuk beliau ya, pada ahli keluarganya mohon izin untuk memodernisir foto masa mudanya ini dengan bantuan AI. Ini bisa lebih stunning lagi dari yang foto hitam putih. Seperti ini nih hasilnya. 1,
2, 3. Benang merahnya sama kan ya dengan foto jadulnya, tapi agak bedanya lumayan jauh sama foto saat beliau sepuh, subhanallah. Kayak gitu deh kira-kira kejutannya untuk video kita kali ini. Yang terakhir tentu saja ada yang legendaris lagi, lahir sebelum 1940 itu Tante Titi Puspa. Ini udah top banget ya, jadi lain waktu aja lah ya kita bahas terpisah. Oke deh, terima kasih. Wassalam.